Halo semua, berjumpa lagi dengan kelas online persiapan PPG dan P3K 2022. Staples X pasti lulus. Pertama, kita akan membahas soal mengenai pedagogik. Di video kali ini akan ada 10 jumlah soal yang teman-teman bisa kerjakan. Saya akan menemani teman-teman dalam pembelajaran kali ini. Kita mulai soal pertama ya. Soal pertama. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tetapi masih terikat dengan objek-objek yang bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak pada usia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-12 tahun, D. 12-15 tahun. Saya ulangi sekali lagi. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tetapi masih terikat dengan objek-objek yang bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak pada usia. Jawabannya C. 7-12 tahun. Soal nomor 2. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA dan IPS sebagai media pembelajaran adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan tahapan A. Sensori motorik, B. Preoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Saya ulangi sekali lagi. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA dan IPS sebagai media pembelajaran adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan tahapan. Jawabannya A. Sensori motorik. Kita tahu dulu, sensor motorik meliputi pergerakan tubuh manusia, penglihatan, daya tangkap, indera perasa, sentuhan, dan lain-lain. Nah, potongan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar tersebut merupakan media yang dapat dilihat, dapat disentuh, dan dapat digerakkan. Sehingga terjadilah proses sensor motorik yang dapat membuat anak dapat berpikir dan memahami lebih cepat. Soal nomor 3. Individu memandang apa yang diharapkan keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta mendukung aturan sosial tidak hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prekonvensional, B. Konvensional, C. Postkonvensional, D. Interkonvensional. Saya ulangi sekali lagi. Individu memandang apa yang diharapkan keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta mendukung aturan sosial tidak hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. Jawabannya B. Konvensional. Tahapan perkembangan moral dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Prakonvensional meliputi orientasi kepatuhan dan hukuman dan orientasi minat pribadi. Tingkat kedua atau konvensional meliputi orientasi keserasian interpersonal dan konformitas atau dianggap sebagai sikap anak yang baik. Juga orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial yang mencakup moralitas hukum dan aturan. Nah, tingkatan konvensional inilah yang sesuai dengan yang ada di dalam soal. Selanjutnya,
Soal nomor 4. Masa anak berusia 11-13 tahun atau remaja awal mencapai tahap perkembangan sosial dengan kesadaran hubungan aku dan engkau. Perkembangan pada tahapan ini berlangsung secara A. Subjektif, B. Subjektif ke objektif, C. Objektif, D. Prapuber. Saya ulangi sekali lagi. Masa anak berusia 11-13 tahun atau remaja awal mencapai tahap perkembangan sosial dengan kesadaran hubungan aku, engkau. Perkembangan pada tahap ini berlangsung secara Jawabannya B. Subjektif ke objektif. Selanjutnya, soal nomor 5. Peserta didik yang berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan berupa tekanan-tekanan dan tuntutan lingkungan, belajar bergaul dan bertingkah laku seperti orang lain, serta bertingkah laku di dalam lingkungan sosiokultural dikenal sebagai A. Akulturasi, B. Akomodasi, C. Asimilasi, D. Sosialisasi. Saya ulangi sekali lagi ya. Peserta didik yang berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan berupa tekanan-tekanan dan tuntutan lingkungan, belajar bergaul dan bertingkah laku seperti orang lain, serta bertingkah laku di dalam lingkungan sosiokultural dikenal sebagai A. Akulturasi, B. Akomodasi, C. Asimilasi, D. Sosialisasi. Jawabannya adalah C. Asimilasi. Soal nomor 6. Seseorang mampu mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya secara baik bahkan sempurna. Kemampuan melakukan hal tersebut menumbuhkan kepercayaan diri yang bersangkutan terhadap kecakapannya dalam menyelesaikan tugas. Karakteristik tersebut terjadi pada masa A. Kanak-kanak, B. Usia sekolah, C. Remaja, D. Dewasa muda. Saya ulangi sekali lagi. Seseorang mampu mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya secara baik bahkan sempurna. Kemampuan melakukan hal tersebut menumbuhkan kepercayaan diri yang bersangkutan terhadap kecakapannya dalam menyelesaikan tugas. Karakteristik tersebut terjadi pada masa Jawabannya D. Dewasa muda. Soal nomor 7. Sebagai seorang guru, Pak Ali berusaha mencari informasi mengenai karakteristik setiap siswanya. Pak Ali meyakini bahwa karakteristik siswa akan menjadi bahan dasar yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Ilustrasi tersebut merupakan deskripsi dari konsep A. Masukan atau input dasar pembelajaran, B. Merencanakan pembelajaran, C. Masukan atau input sarana pembelajaran, D. Masukan atau input lingkungan pembelajaran. Saya ulangi sekali lagi. Sebagai seorang guru, Pak Ali berusaha mencari informasi mengenai karakteristik setiap siswanya. Pak Ali meyakini bahwa karakteristik siswa akan menjadi bahan dasar yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Ilustrasi tersebut merupakan deskripsi dari konsep. Jawabannya A. Masukan atau input dasar pembelajaran. Soal nomor 8.
Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat siswa adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian sekolah. B. Melakukan kegiatan post-test. C. Melakukan ulangan harian secara tiba-tiba. D. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat siswa adalah jawabannya D. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Nah, kita garis bawahi kata prasyarat yang artinya sebelum. Dari opsi di bawah, pilihan jawaban D yang paling sesuai. Soal nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Hindari pernyataan negatif yang dapat melemahkan gairah belajar. 2. Ciptakan suasana bersaing secara sehat. 3. Berikan hukuman yang berat atas kelalaian mengerjakan tugas. 4. Berikan penghargaan kepada siswa peraih nilai terbaik. Ciri-ciri teori belajar tingkah laku atau behavioristik ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Saya ulangi sekali lagi. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Hindari pernyataan negatif yang dapat melemahkan gairah belajar. 2. Ciptakan suasana yang bersaing secara sehat. 3. Berikan hukuman yang berat atas kelalaian mengerjakan tugas. 4. Berikan penghargaan kepada siswa peraih nilai terbaik. Ciri-ciri teori belajar tingkah laku atau behavioristik ditunjukkan oleh nomor jawabannya A. 1 dan 2. Kita kenali dulu ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Dan yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Nah, poin 1, pernyataan negatif sesuai dengan mementingkan peranan reaksi. Poin 2, suasana bersaing sesuai dengan pengaruh lingkungan, sehingga jawabannya A. Soal nomor 10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Situasi tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Tingkat kecerdasan yang terbatas. 3. Bakat yang tidak sesuai dengan bidang tertentu. 4. Populasi siswa dalam kelas yang terlalu besar. Faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Saya ulangi sekali lagi. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Situasi tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Tingkat kecerdasan yang terbatas. 3. Bakat yang tidak sesuai dengan bidang tertentu. 4. Populasi siswa dalam kelas yang terlalu besar. Faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa ditunjukkan oleh nomor jawabannya 2 dan 3.